Yo guys, seperti apa nasib warga Amerika yang diprediksi akan kehabisan uang tabungan di kuartal ketiga tahun ini? Berkaitan dengan hal tersebut, teman-teman, tanda tanya besar juga bagi nasib Bitcoin dan kripto secara umum. Seperti yang kita ketahui bersama, Amerika merupakan salah satu spot terbesar bagi trader ataupun investor kripto Bitcoin. Seperti apa detail beritanya akan kita discuss dalam update video Black Cuan kali ini. Untuk itu, let's dive in my friend. Welcome back everyone to Black Cuan. Terima kasih telah mengupdate berita kripto dari channel ini. Saya berharap teman-teman selalu sehat, tetap bersemangat, dan semoga rezeki serta segala bisnis teman-teman berjalan dengan lancar semuanya. Baik, berkaitan dengan tema kita kali ini, tabungan warga Amerika habis bulan Oktober nanti. Tanda tanya nasib Bitcoin kripto. Federal Reserve memprediksi bahwa Amerika akan habis uangnya pada bulan Oktober. Maaf, warga Amerika maksudnya di sini. Teman-teman, ini tidak berarti bahwa ekonomi Amerika Serikat ini akan runtuh dalam semalam. Tetapi, kehidupan sehari-hari itu akan menjadi sangat sulit bagi warga Amerika biasa. Dan sejauh ini, harga bahan pokok di sana terus meningkat dan masih belum mau turun. Ditambah lagi biaya perumahan telah meningkat secara signifikan. Hal ini tentu membuat warga Amerika, terutama generasi baru seperti pasangan baru atau pemuda sekarang ini, itu akan mengalami kesulitan dalam menjangkau harga atau membeli rumah pribadi. Bahkan biaya rental sewa rumah pun itu kenaikannya seirama dengan harga membeli aset baru atau rumah baru. Kalau dibandingkan dengan warga Indonesia, Amerika ini tidak boleh sombong. Karena Indonesia semuanya kuat dalam menghadapi cobaan hidup ini. Dan masih dengan poin penting mengenai warga Amerika, bahwa rumah tangga di Amerika Serikat ini, atau citizen di sana, itu menghadapi penipisan tabungan yang telah terakumulasi sejak pandemi. Tabungan ini diperkirakan akan habis nanti itu di akhir September. Dan riset dari Federal Reserve Bank of San Francisco ini telah menunjukkan tabungan yang tersebut ya teman-teman telah berkurang secara signifikan dalam 23 bulan terakhir. Pada tahun 2021, tabungan ini mencapai rekor 2,1 triliun. Tetapi penelitian tersebut, riset tersebut menunjukkan bahwa jumlahnya ini turun drastis di sekitar 190 miliar US dollar. Dan itu terjadi pada bulan Juni dan diperkirakan akan terus berkurang hingga sebesar 100 miliar per bulan. Dampak utama dari menurunnya tabungan ini akan berpotensi terhadap penurunan pengeluaran konsumen dan ini pun mempengaruhi kinerja banyak perusahaan-perusahaan yang bergantung pada penjualan konsumen. Selain itu, penurunan atau penipisan tabungan ini mencerminkan pengaruh tingkat suku bunga yang tinggi di dalam 22 tahun terakhir di Amerika Serikat. Hal ini teman-teman akan tetap memberikan tekanan tambahan kepada pasar keuangan, serta sentimen investor serta regulasi yang terkait juga dengan cryptocurrency ini akan otomatis mempengaruhi pasar saham ataupun pasar kripto. Dan ini memang berkebalikan juga dengan headline dari news di CNN, America is in a factory boom again. Even a recession may not bring it down this time. Presiden Joe Biden telah menandatangani sejumlah paket pengeluaran besar untuk mendorong sektor manufaktur dan beberapa ekonomi ini telah percaya ini akan menyebabkan boom di manufaktur, terutama di Amerika Serikat. Akan tetapi riset juga menunjukkan bahwa meskipun peningkatan ini terjadi, ada dikeluarkan ini pengeluaran konstruksi oleh produsen, hal ini belum menghasilkan peningkatan yang signifikan di dalam tingkat pekerjaan manufaktur ataupun produksi yang tajam. Memanglah ada tanda-tanda pertumbuhan dalam sektor manufaktur, terutama dalam pekerjaan blue collar. Tetapi sampai saat ini masih kental ketakutan itu karena inflasi yang terjadi di Amerika Serikat, teman-teman. Dan semua kekhawatiran tersebut tercermin di dalam survei bisnis dari S&P Global dan Institute for Supply Management yang menunjukkan kontraksi justru di dalam sektor manufaktur selama beberapa bulan terakhir ini.
Meskipun beberapa pengusaha manufaktur, terutama yang dikunjungi langsung oleh Presiden Joe Biden, yakin bahwa perusahaan mereka ini dapat bertahan menghadapi resesi, situasinya ini masih belum pasti, teman-teman. Karena bagaimanapun, ketika resesi terjadi, perusahaan-perusahaan ini tidak mungkin hanya bertahan dari dorongan dana pemerintah saja. Teman-teman, ini merupakan data ekonomi yang dapat menjadi referensi kita bersama di sini, bukan untuk menakuti ataupun saya ini menjadi perma bear dalam hal ini, teman-teman, tetapi beginilah gambarannya keadaan kita sekarang ini. Terutama jika kita melihat dari sudut pandang berita yang saya sampaikan di sini, teman-teman. Sementara itu, untuk Bitcoin-nya sendiri, Bitcoin ini diberitakan tengah mengalami decline di price action-nya. Ditambah pula dengan Nasdaq yang merupakan aset terkorelasi positif dengan Bitcoin, itu juga mengalami hal yang serupa. Nasdaq semakin lemah. Tanda tanya besar bagi Bitcoin ini dapat kita visikan dari sebuah chart di sini, teman-teman. Karena ada semacam ketakutan bahwa death cross ini bisa terjadi kapan saja terhadap Bitcoin. Seperti yang kita bisa lihat di sini, teman-teman, dari chart Bitcoin futures yang saya kutip di sini, itu ada tanda-tanda terjadinya death cross. Dan dari Coinpedia juga yang time frame 1 hari saya kutip di sini, itu ada pertanda ke sana. Akan tetapi saya tetap berharap di sini, teman-teman, bahwa buyers ini akan masuk kemudian menyelamatkan Bitcoin dari death cross ini. Namun, saya juga tetap realistis jika hal yang sebaliknya malah terjadi. Lantas altcoins bagaimana? Dalam situasi ini, altcoins adalah yang paling terdampak, termasuk XRP, BNB, Cardano, dan secara khusus teman-teman, yang paling tumbang di sesi ini adalah Cardano ADA. Apakah ini akhir dari segalanya? Jawabannya tidak. Altcoins pada umumnya memang berada pada fase depression yang luar biasa di sini, teman-teman. Tetapi jika menggunakan perspektif long-term investment di market ini, tentu saja ini bukan anjuran keuangan ya, not financial advice, teman-teman, harap dicatat. Jika menggunakan sudut pandang bullish long terms untuk altcoins di sini, teman-teman, sebagian besar altcoins ini kemungkinan besar sudah berada di titik terendahnya atau bottomnya, dan kemungkinan juga masih akan mendekati ke bottom lainnya, teman-teman, atau posisi bottomnya. Dan sebagai penutup video kali ini, seperti kata Michael van de Poppe di sini, jangan biarkan emosi yang sementara ini, yang kita rasakan ini mengontrol kita. Jika kita jual, seandainya di sini, jika kita jual dalam posisi loss seperti dikatakan oleh Michael van de Poppe di postnya ini, bagaimana dengan hold yang sudah dilakukan selama kurang lebih 2 tahun belakangan ini? Karena sementara kita panik, teman-teman, ada beberapa event besar yang sedang mengantri untuk masuk dan memasukkan fresh money, uang baru ke dalam pasar ini, seperti Bitcoin Spot ETF around the corner, guys. Kemudian Ethereum Spot ETF, dan terakhir di sini ada Ethereum Futures ETF. Dan ini semua around the corners, lagi sebentar lagi masuk. Teman-teman, jikapun ini benar kita berada di fase depression seperti dikatakan Michael van de Poppe, maka sebaiknya kita sudah ambil posisi kita di sini sebelum masuk ke fase disbelief di sini. Karena di fase disbelief ini harganya sudah lumayan tinggi nih daripada fase depression. Jika kalian setuju dengan pandangan Michael van de Poppe di sini, coba berikan opini teman-teman, ataupun jika kalian punya insight yang berkebalikan dalam hal ini. Dan selanjutnya, saya akan membahas beberapa altcoins potensial yang menurut riset saya secara pribadi, itu diharapkan akan punya peluang di masa bull market yang akan datang. Teman-teman bisa cek langsung ya di video kanan ini untuk beberapa large cap yang sudah saya bahas sebelumnya. Dan yang kiri nanti ini adalah untuk yang terbaru nantinya, teman-teman. In the meantime, guys, let's enjoy the ride, guys. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa di pembahasan altcoin selanjutnya. Salam Black Cuan. Peace, my friend.